Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Vienna adalah kota yang hidup dan menawan yang terletak di Virginia. Kota ini dikenal karena sejarah, musik, dan atraksi alamnya. Selain itu, kota yang berpopulasi sekitar 16.400 jiwa ini memiliki banyak sekolah yang berperingkat tinggi. Penduduknya banyak yang merasa nyaman tinggal di Vienna, karena tingkat kejahatan di kota ini sangatlah rendah. Buat wisatawan yang berkunjung ke sini, mereka dapat menikmati makanan khas Virginia seperti tiram, kepiting biru, dan rockfish. Di samping makanan tradisional khas selatan seperti ham, barbecue, sup kacang, dan rebusan Brunswick. Semuanya itu dihidangkan dengan produk lokal seperti apel, berbagai sayuran, dan minuman anggur buatan Virginia, juga segelas bir lokal. Di kota Vienna inilah tinggal seorang gadis bernama Samantha Shrestha. Dia lahir di Nepal. Karena ingin memberikan masa depan yang baik, orang tua Samantha, Dr. Maniklal Shrestha dan Rakshri, memutuskan untuk pindah ke Virginia, USA ketika Samantha masih berusia 3 tahun. Mereka sengaja menetap di Vienna, Virginia, sebuah kota yang dikenal ramah, terutama bagi imigran dari Asia Selatan. Di sana, Samantha beradaptasi dengan baik di tempat tinggal barunya. Sementara keluarganya terus berbicara dengan menggunakan bahasa Nepal di rumah. Samantha dengan cepat belajar bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan lancar ke guru-guru di sekolahnya. Bagi teman-temannya, Samantha ini anak yang menyenangkan. Dia ceria, mudah bergaul, dan baik hati. Ketika Samantha duduk di bangku SMA, dia sangat tertarik dengan ilmu sains, khususnya biologi dan psikologi. Dia juga rajin berpartisipasi dalam banyak proyek sukarelawan, di mana Samantha memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan praktek perawatan kesehatan. Perjalanan hidup Samantha berjalan dengan mulus dan dia sangat bahagia. Sampai suatu ketika, ada suatu peristiwa tragis yang terjadi dalam kehidupannya. Kakak perempuannya yang bernama Manisha meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kejadian memilukan ini sangat mempengaruhi keluarganya Samantha. Mereka semua sangat berduka. Namun di balik semua kesedihan itu, hal ini malah mendorong Samantha untuk lebih giat lagi belajar. Samantha memutuskan setelah lulus SMA dia harus bisa masuk ke fakultas kedokteran agar nantinya dia bisa membantu orang lain yang sakit. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus, dia langsung mendaftar di Virginia State University dan memilih Fakultas Biologi dan Psikologi sebagai bidang studi utamanya. Samantha benar-benar giat dan konsisten dalam belajar, sehingga dia bisa meraih cita-citanya sebagai dokter demi bisa membantu banyak orang di luar sana. Di sisi lain, ada seorang gadis muda bernama Jessica Michelle Ewing yang memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeda dengan Samantha. Jessica tumbuh di sebuah rumah di daerah Maryland Timur. Dia dibesarkan oleh orang tua yang kaku, agak kolot, dan memiliki peraturan yang sangat ketat. Jessica dididik dengan keras. Dia harus menuruti semua prinsip-prinsip agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Karena hal ini, Jessica sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Mereka menganggap Jessica aneh. Setiap berangkat sekolah, Jessica selalu ketakutan. Tapi kedua orang tuanya tidak peduli dengan semua itu. Jessica juga takut menceritakan ke ayah ibunya. Dia selalu memilih untuk menekan perasaannya dan menyembunyikan rasa sakitnya seorang diri. Ketika Jessica mendaftar di perguruan tinggi Virginia State University, dia berusaha untuk keluar dari rumahnya dan pindah ke asrama kampus. Jessica ingin terlepas dari lingkungan rumahnya yang penuh dengan aturan-aturan agama yang ketat. Dia capek menghadapi semua itu. Dia ingin lebih fokus pada kuliahnya. Di kampus, Jessica memilih 2 jurusan, biologi dan aquaculture. Selama di kampus, dia belajar dengan rajin dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, Jessica mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan dirinya. Dadanya mulai berdebar-debar apabila dia melihat teman kuliahnya yang cantik. Jessica tahu hal ini sangat dibenci oleh kedua orang tuanya karena sangat bertentangan dengan keyakinan yang ditanamkan kepadanya. Tapi Jessica memilih untuk tidak peduli dengan semua aturan itu. Suatu hari di tahun 2012, Jessica bertemu dengan Samantha saat kuliah. Kebaikan hati Samantha membuat Jessica terkesan. Dia mulai mengagumi kepribadian Samantha yang selalu ceria dan baik hati. Seiring berjalannya waktu, interaksi mereka menjadi lebih sering. Mereka sering mendiskusikan tugas kuliah, berbagi berbagai pendapat tentang topik ilmiah, dan mempersiapkan kelas bersama. Persahabatan mereka pun bertambah erat. Bagi Samantha, Jessica adalah sahabat terbaiknya. Sayangnya, Jessica tidak berpikir seperti itu. Jessica mulai tertarik dengan Samantha dan dia menikmati semua perhatian yang diberikan Samantha terhadapnya.
Samantha yang terlalu fokus pada kuliahnya tidak menyadari bahwa persahabatan mereka memiliki arti yang lebih dalam bagi Jessica. Jessica semakin mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Samantha. Dan dengan polosnya, Samantha selalu mengiyakan ajakan Jessica untuk bepergian bareng. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang menduga bahwa Jessica naksir berat terhadap Samantha. Sebenarnya Jessica juga takut. Kalau Samantha sampai tahu isi hatinya, bisa-bisa Samantha bakalan lari ketakutan dari dirinya. Belum lagi kalau kedua orang tuanya tahu. Di satu sisi, ada keinginannya untuk mempertahankan persahabatan mereka. Namun di sisi lain, Jessica tidak sanggup melepaskan perasaannya terhadap Samantha. Jessica mencoba menyembunyikan isi hatinya ini karena dia takut dihakimi orang lain. Selain itu, dia juga takut Samantha bakalan jijik dengan dirinya. Tragisnya, sementara Jessica masih galau dengan hatinya, Samantha di sisi lain mulai jatuh cinta dengan seorang teman cowok di kampus mereka. Cowok itu bernama Scott Maselli, seorang mahasiswa tingkat atas yang sedang mempersiapkan diri untuk sekolah hukum. Hubungan mereka awalnya dimulai dengan percakapan biasa, tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Scott terpikat dengan Samantha sejak awal kuliah, dan meskipun dia sibuk di kampus, Scott selalu berusaha meluangkan waktu untuk Samantha. Mereka berdua mendukung satu sama lain dalam mengejar prestasi di kampus, dan hal itu semakin memperkuat ikatan mereka berdua. Sayangnya ini menjadi mimpi buruk bagi Jessica. Melihat kemesraan mereka di kampus membuat Jessica stres dan cemburu. Hal itu membuatnya frustasi karena Samantha ingin menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Tentu saja prioritas Samantha mulai berubah. Sekarang, selain sibuk dengan kegiatan di kampus, Samantha juga sibuk dengan acara kencan dan jalan-jalan bersama Scott. Dan karena di mata Samantha, Jessica adalah sahabatnya, makanya dia sering menyebut nama Scott dalam setiap percakapan. Perbuatan Samantha ini tanpa dia sadari telah melukai hati Jessica. Jessica kemudian mulai menganalisis perasaannya. Dia mencoba memahami apa yang sebenarnya membuat dia tertarik pada Samantha. Disinilah dia menyadari kalau dia bukan hanya sekedar suka terhadap Samantha, tapi dia benar-benar membutuhkan Samantha dan tidak ingin kehilangan Samantha. Walaupun Jessica terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini bertentangan dengan prinsip agama keluarganya dan komunitas tempat dia dibesarkan, namun dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Samantha. Jessica semakin menarik diri dan menghindari teman-temannya. Dia merasa tidak ada seorang pun di circle-nya yang benar-benar bisa memahaminya. Satu-satunya jalan keluar untuk meluapkan semua perasaan itu adalah menulis semuanya di buku hariannya. Di sanalah dia menuliskan rasa sakit hatinya dan kebingungannya. Di kampus, Jessica mulai menghindari Scott. Dia berusaha untuk tidak bertemu Scott sama sekali. Ini bukan hanya karena masalah cemburu, tetapi juga karena dia takut kalau Scott mungkin saja menyadari perasaannya terhadap Samantha. Di saat yang sama, Jessica mencoba untuk tetap menjadi sahabat yang baik bagi Samantha. Tetapi perasaan cemburu dan stres membuat Jessica semakin sulit untuk mencoba terlihat biasa di depan Samantha. Situasi kemudian makin diperburuk oleh fakta bahwa Samantha hanya melihat Jessica sebagai teman. Samantha merasa nyaman berbagi topik pribadi dan rencana masa depannya dengan Jessica. Tetapi dia tidak pernah melihat persahabatan mereka sebagai sesuatu yang lebih. Bagi Samantha, hubungannya dengan Scott adalah prioritas dan dia berusaha untuk memperkuat ikatan cinta mereka ini. Hal ini makin memperkuat keyakinan Jessica bahwa perasaannya tidak terbalas. Untuk mengatasi sakit hatinya yang semakin meningkat, Jessica mencari bantuan dari konselor universitas. Namun bahkan setelah mengikuti berbagai sesi konseling, ketidakstabilan emosionalnya tetap ada. Setiap kali Samantha menyebutkan nama Scott atau berbicara tentang rencana romantisnya, Jessica merasa diliputi oleh kemarahan dan kebencian. Jessica mulai menyalahkan dirinya sendiri atas perasaannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan cara untuk melupakan Samantha. Pada suatu hari, Samantha mendekati Jessica di kelas dan dia mulai berbicara tentang film. Ketika Samantha menyebutkan bahwa dia belum pernah menonton The Lion King, dengan gembira Jessica mengajak Samantha untuk menonton film itu berdua dengannya. Jessica pikir mungkin dengan kesempatan ini dia bisa mendekati Samantha pelan-pelan. Tentu saja Samantha menerimanya tanpa ragu. Pada hari yang dijadwalkan, Jessica menyusun rencana sedetail mungkin. Dia tidak mau rencananya pada malam ini gagal.
Jessica menganggap ini sebagai momen penting dan merupakan sebuah kesempatan untuk membawa hubungan mereka ke tahap berikutnya. Lucunya, apa yang Jessica lihat sebagai momen yang penting, Samantha malah sebaliknya. Dia melihat malam ini sebagai acara santai, bisa menonton film dengan seorang teman. Saat film diputar, Jessica semakin tegang. Dia bahkan tidak bisa fokus ke film Lion King yang sedang tayang. Fokusnya hanya tertuju pada Samantha yang sedang duduk di sebelahnya. Jessica merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia lalu mencoba menyela Samantha yang lagi asik membicarakan adegan Lion King. Dengan gugup, Jessica kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat. Lalu dengan nada bercanda, Jessica mengajak Samantha untuk mencoba berciuman. Samantha tentu saja terkejut, tetapi dia tidak melihat hal ini sebagai masalah besar. Pikir Samantha, paling Jessica cuma pengen ngajakin dia buat melakukan eksperimen yang aneh dan tidak berbahaya. Samantha pun akhirnya setuju untuk berciuman dengan Jessica. Ciuman ini sangat monumental bagi Jessica karena dia melihatnya sebagai sebuah harapan. Dia percaya bahwa ada kemungkinan besar Samantha juga menyukai dia. Setelah malam itu, Samantha melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Dia menganggap berciuman dengan Jessica bukan merupakan hal yang penting. Dia terus berinteraksi dengan Jessica di kampus seperti yang selalu dia lakukan. Rupanya, Samantha tidak menyadari dampak mendalam yang ditimbulkannya pada Jessica. Sementara di sisi lain, Jessica tidak bisa berhenti memutar ulang momen berciuman dengan Samantha dalam pikirannya. Dia mulai memperhatikan dengan detail setiap kata yang diucapkan Samantha dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Samantha. Jessica mencoba mencari tanda-tanda tersembunyi bahwa Samantha diam-diam juga menyimpan perasaan ini terhadapnya. Tapi ketegangan mulai meningkat. Ternyata Jessica secara perlahan mulai menyadari bahwa Samantha tidak melihat dirinya seperti yang dia harapkan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini membuatnya semakin frustasi dan kecewa. Upaya Jessica tidak berhasil. Jessica pun makin stres dan mencari bantuan konselor dari universitas. Konselor kampus kemudian menyarankan dia untuk memulai mengikuti pengobatan medis untuk menstabilkan emosinya. Jessica kemudian diresepkan pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi kecemasannya dan membantu menyeimbangkan perubahan suasana hatinya. Namun, Jessica tidak melihat adanya perbaikan. Dia semakin depresi. Masalahnya, Jessica tidak sepenuhnya jujur dengan terapisnya tentang perasaannya terhadap Samantha. Dengan menyembunyikan informasi penting ini, Jessica membuat para konselornya kesulitan untuk menilai situasinya secara menyeluruh. Sementara itu, Samantha malah semakin asik dan fokus dengan kegiatan di kampusnya. Setelah diterima di program medis Universitas Pennsylvania, Samantha mulai mempersiapkan diri untuk mengejar impiannya menjadi dokter. Jadwal kuliahnya makin padat dan prioritasnya sekarang bergeser ke studinya saja. Samantha mulai mengurangi waktunya untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya, termasuk dengan Jessica. Hal ini tentu saja menyakitkan bagi Jessica. Dia merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Samantha. Kalaupun mereka tidak sengaja ketemu di kampus, Samantha hanya membahas tentang pelajaran. Dia jarang menyentuh topik pribadi. Jessica pun merasa semakin dikesampingkan. Dia mulai memikirkan bagaimana memiliki Samantha seutuhnya. Dari sini, Jessica makin terobsesi untuk mendapatkan hati Samantha. Dia membayangkan berbagai skenario di mana dia akan mengakui perasaannya atau menemukan cara untuk menarik perhatian Samantha lagi. Akhirnya, pada malam 7 Februari 2014, kedua sahabat itu mengatur jadwal untuk ketemuan di rumah Samantha. Jessica dengan hati-hati mempersiapkan acara tersebut. Dia ingin memanfaatkan momen penting ini untuk menghidupkan kembali kedekatan mereka. Dengan semangat, Jessica memilih pakaian yang menurutnya cocok untuk malam spesial itu. Dia membawa anggur serta makanan penutup dengan harapan semua ini bisa menciptakan suasana yang santai dan romantis. Namun, ketika Jessica tiba di rumah Samantha, harapannya langsung hancur. Di sana terlihat Samantha menyambutnya hanya dengan pakaian biasa. Dia cuma mengenakan piyama dan sandal sederhana. Toh, pikir Samantha, kan ini emang acara biasa. Paling-paling cuman makan malam bersama dan ngobrol, tidak lebih dari itu. Tentu saja Jessica jadi bete. Dia udah dandan cantik, terus melihat Samantha seperti ini. Ketegangan di antara mereka pun semakin meningkat. Jessica kemudian mencoba memancing pembicaraan mereka ke arah romantis.
Tetapi Samantha hanya fokus pada topik sehari-hari dan tidak menyadari maksud Jessica sama sekali. Akhirnya Jessica dengan hati-hati mulai memberanikan diri, mengajukan pertanyaan apakah Samantha ada memiliki rasa suka terhadap dirinya atau enggak. Samantha hanya terdiam, lalu dia bilang bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman dan tidak lebih dari itu. Samantha juga menjelaskan bahwa ciuman yang mereka lakukan kapan hari itu hanyalah iseng semata. Mendengar ini, Jessica jadi kecewa. Kebencian dan rasa sakit muncul ke permukaan. Dia merasa dipermalukan dan ditolak. Karena tidak dapat menerima bahwa perasaannya telah diabaikan, Jessica pun mulai menjerit. Dia menuduh Samantha telah mempermainkan hatinya dan memberinya harapan palsu. Terkejut oleh ledakan emosi Jessica, Samantha mencoba menenangkannya. Tetapi usahanya hanya memperburuk keadaan. Kata-kata Jessica berubah menjadi teriakan dan gerakannya menjadi semakin liar. Mencoba meredakan situasi, Samantha menyarankan agar mereka mengakhiri malam itu. Tetapi ini hanya memicu kemarahan Jessica menjadi lebih jauh. Jessica pun kehilangan kendali atas emosinya. Dia meraih leher Samantha dan mulai mencekiknya. Saat itu Jessica tidak sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan sampai Samantha berhenti bergerak. Dia pun panik dan mulai bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia harus memanggil bantuan medis atau menyembunyikan tubuh Samantha? Setelah beberapa menit berlalu, karena Jessica takut tertangkap, dengan cepat dia memutuskan untuk menyembunyikan tubuh Samantha dengan menggunakan kantong tidur yang dia temukan di dalam apartemen Samantha. Jessica kemudian membungkus mayat Samantha di dalamnya dan menyeretnya ke mobil Samantha yang diparkir di luar. Jessica bermaksud untuk melenyapkan tubuh Samantha, sehingga orang-orang berpikir kalau Samantha ini kabur dari rumahnya. Dia kemudian memanggil dua teman kampusnya, Kiefer Brown dan Michael Heller, ke rumah Samantha. Jessica mencoba membujuk mereka untuk membantu memindahkan mayat Samantha tanpa mengungkapkan cerita yang sebenarnya. Awalnya Kiefer enggan, tapi Michael bilang gak papalah, kita bantu Jessica sebentar. Akhirnya jadilah mereka bertiga menyingkirkan mayat Samantha. Keesokan harinya, orang tua Samantha menjadi khawatir ketika mereka tidak dapat menghubungi Samantha seperti biasanya. Panggilan telepon mereka tidak terjawab sama sekali. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka pun langsung melaporkan hilangnya Samantha kepada polisi. Pihak berwenang lalu dengan cepat mengadakan penyelidikan. Karena Samantha adalah seorang siswa yang rajin dan gak pernah berbuat hal yang aneh-aneh, hilangnya dia yang mendadak membuat banyak orang heran. Para penyelidik mulai memfokuskan penyelidikan mereka pada malam terakhir Samantha hidup. Mereka mulai mencari tahu siapa saja yang terlihat bersama Samantha pada saat itu. Untuk mengalihkan kecurigaan polisi, Jessica secara sukarela muncul di kantor polisi dengan pengacaranya dan orang tuanya. Dia bilang kalau dirinya ingin membantu polisi dalam mencari Samantha. Namun selama interogasi, Jessica menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akhirnya menimbulkan kecurigaan di antara para penyelidik. Dan karena Jessica terus mengelak, polisi akhirnya malah mencurigai dia. Sementara beberapa polisi lainnya melakukan penggeledahan di apartemen Samantha. Di sana mereka menemukan tanda-tanda adanya penyiksaan dan percikan darah yang menunjukkan adanya pertikaian yang disertai kekerasan. Tak lama setelah itu, mobil Samantha ditemukan dan para penyelidik akhirnya menemukan tubuh Samantha yang sudah kaku. Upaya Jessica untuk menyembunyikan bukti telah gagal karena beberapa kesalahan yang dia buat, seperti meninggalkan sidik jari di apartemen Samantha. Jessica pun akhirnya ditangkap. Perilakunya selama diinterogasi benar-benar mengesalkan. Jessica banyak menghindari memberikan jawaban yang jelas. Baik Kiefer maupun Michael juga diinterogasi oleh polisi. Kiefer mengaku kalau dia emang ikut membantu memindahkan mayat Samantha, tapi dia bersikeras tidak tahu penyebab kematian Samantha. Michael di sisi lain bekerja sama sepenuhnya. Dia memberitahu pihak berwenang bahwa dia merasa apa yang dilakukan Jessica mencurigakan dan menolak membantunya lebih lanjut. Seiring berjalannya penyelidikan, fakta-fakta menjadi semakin jelas dan kesalahan Jessica semakin tidak dapat disangkal. Persidangan dimulai pada tahun 2015 dan menarik banyak perhatian publik. Jaksa penuntut menghadirkan sejumlah besar bukti termasuk tanda-tanda perkelahian di apartemen Samantha, jejak darah di tempat kejadian,
dan rekaman CCTV yang menunjukkan mobil Samantha sempat dikendarai oleh Jessica pada hari Samantha menghilang. Bukti penting lainnya adalah penemuan barang-barang milik Samantha di apartemen Jessica. Jessica awalnya menyangkal perbuatannya dengan mengatakan kalau dia sedang mengalami gangguan emosional. Namun setelah dihadapkan dengan bukti yang sangat banyak, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Dalam pernyataannya, Jessica menjelaskan motif di balik tindakannya. Dia merasa jengkel dan marah. Kemarahannya bersumber dari perasaan ditolak dan dihina ketika Samantha menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah persahabatan biasa dan gak lebih dari itu. Jessica menyatakan bahwa pada saat dia menghabisi Samantha, dia sedang berada dalam kondisi stres berat yang menyebabkan dirinya kehilangan kendali. Setelah dievaluasi kejiwaannya, dokter mengatakan kalau Jessica ini memang mempunyai gejala depresi dan ketidakstabilan emosi. Namun, para ahli hukum tidak menerima alasan itu. Mereka bilang Jessica sepenuhnya sadar pada saat menghabisi Samantha. Jaksa bahkan menekankan bahwa kejahatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan usaha Jessica untuk menyembunyikan bukti mengarah pada perencanaan. Akhirnya, pengadilan memutuskan Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan penyembunyian mayat. Dia dijatuhi hukuman 80 tahun penjara dengan 45 tahun masa hukuman tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga menerima tambahan hukuman 5 tahun penjara karena usahanya menutupi kejahatannya. Kiefer Kyle Brown menerima hukuman yang lebih ringan karena dia membantu menyembunyikan tubuh Samantha. Awalnya dia dijatuhi hukuman 12 bulan penjara. Namun, masa hukumannya dikurangi menjadi 28 hari karena kerjasamanya dengan penegak hukum. Sedangkan Michael Heller tidak didakwa karena ia menolak untuk berpartisipasi dalam menyembunyikan bukti dan segera melaporkan kecurigaannya kepada pihak berwenang. Putusan pengadilan tersebut membuat keluarga Samantha terharu. Di satu sisi, mereka merasa lega karena mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut telah dimintain pertanggungjawabannya. Namun di sisi lain, anak mereka tidak dapat hidup lagi walaupun hukuman telah dijatuhkan. Orang tua Samantha berterima kasih kepada pengadilan dan penegak hukum atas penyelidikan yang adil, tetapi mengakui bahwa tidak ada yang dapat mengembalikan putri mereka. Universitas tempat Samantha dan Jessica belajar kini memperkenalkan program dukungan kesehatan mental yang bertujuan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Keluarga Samantha mengalami kesedihan yang tidak terbayangkan setelah kehilangan putri sulung mereka dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Kini mereka menghadapi tragedi sekali lagi dengan kehilangan Samantha. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kiefer Brown, dressed in a suit and tie, is charged as an accessory after the fact. Police say he helped move and hide Samanata Shrestha's body. He's been out on bond and remains free on bond. The judge would not allow cameras in the courtroom Thursday during the evidentiary hearing. Another witness said she met Ewing through a Bible study program on campus. Within hours of Shrestha's murder, that witness said Ewing told her, quote, "I killed someone, and she was a good person."